Kekuatan Politik Indonesia dan cara pembuatan paper. Kali ini saya akan membantu jalannya tutoring ini dan di sini ada penutor kita yaitu Kak Adila Zahira yang menutorkan mata kuliah, eee, kekuatan politik Indonesia dan cara pembuatan paper. Apakah bisa dimulai Kak Adila sekarang? Oke, baik, saya akan share. Oke, boleh Ali. Boleh minta tolong share screen ya? Jika sudah terlihat. Ya, sudah. Oke, berarti aku mulai ya. Terima kasih Ali atas introduction-nya. Halo teman-teman semua dari teman-teman Angkatan 2021, selamat pagi. Di sini kita ketemu lagi di tutoring from home. Di sini aku sebagai penutor teman-teman, dan seperti biasa, seperti tutoring sebelum-sebelumnya, kita akan bahas akan beda soal mengenai mata kuliah kekuatan-kekuatan politik Indonesia seperti itu. Nanti di akhir akan aku jelaskan terkait dengan penulisan paper. Cuman karena penulisan paper kita udah sering kali ya, udah sering bahas mengenai gimana cara bikin penulisan paper, mungkin nanti aku bakalan kasih salah satu contoh paper aku waktu di semester 4 seperti itu. Oke, mungkin di sini aku mau lanjut aja mengenai bahas soal yang pertama dari mata kuliah kekuatan-kekuatan politik Indonesia. Nah, jadi di sini tuh kita yang pertama soalnya itu ada ada banyak poin-poin atau ada per sub poin gitu. Yang pertama di sini untuk bagian A itu ada tentang teorinya. Jadi kita disuruh di sini tuh untuk jelasin soal atau jawaban mengenai teori-teori yang udah dibahas sebelumnya selama perkuliahan. Nah, di sini kita disuruh untuk mengamati dua gambar, yaitu yang pertama mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama dua gambar ini. Yang pertama gambar skema kerucut sistem politik, yang kedua itu mungkin boleh dikebawahin. Nah, yang kedua itu gambar diagram Venn atau diagram mengenai perolehan partai politik tahun 2014 atau 2019 gitu. Nah, kita teman-teman udah nggak asing lagi sama dua gambar ini. Kalau yang pertama atau gambar kerucut ini itu tentang gimana sih masyarakat Indonesia itu atau gimana sih cara alur dari pembuatan sistem politik itu sendiri atau kebijakan. Nah, jadi dari masyarakat Indonesia atau masyarakat itu atau level paling bawah atau infrastruktur itu mereka memiliki beragam kelompok. Ada beberapa kelompok atau golongan yang masing-masing golongan atau kelompok itu mereka memiliki nilai tujuan. Nah, nilai tujuan inilah yang nantinya akan disalurkan ke tingkat lebih atas atau lembaga suprastruktural. Nah, dari lembaga suprastruktural ini itu akan timbul yang namanya proses atau making policy, yang nantinya dari making policy itu ada yang namanya terbentuklah kebijakan publik yang nanti akan disalurkan ke masyarakat kembali seperti itu. Dari dua kita bertumpu soal nantinya soal-soal ke bawah-bawah itu nanti akan mengacu ke dua gambar ini seperti itu. Oke, terus mungkin boleh dilanjut. Mungkin kita akan bahas soal pertama terlebih dahulu. Oke, nah kalau yang soal pertama ini kita diminta bahwasanya di sini pertanyaannya, menurut Putin, seorang pakar berkebangsaan Belanda, kekuatan politik itu adalah merupakan faktor-faktor kekuatan yang real di dalam masyarakat. Apakah saudara setuju dengan hal tersebut? Jadi di sini kita minta, apakah kita setuju nih dengan pendapatnya si Putin mengenai bahwasanya kekuatan politik itu tuh merupakan faktor kekuatan yang real di dalam masyarakat. Nah, seperti yang udah dijelaskan, mungkin teman-teman masih ingat apa yang dijelaskan sama Prof, kalau misalnya kekuatan politik itu berasal dari yang namanya pemikiran-pemikiran masyarakat atau elit politik, yang dimana pemikiran itu berasal dari kognisi, hati nurani, terus akal, budi, pengetahuan. Nah, dari hal tersebut itu nanti
pemikiran tersebut akan disalurkan. Nanti bentuknya dari individu itu akan berubah ke kolektif. Jadi itu nantinya tujuannya itu akan mengacu ke tujuan bersama atau tujuan kolektif. Nah, dari hasil tersebut, dari pemikiran-pemikiran tersebut, nanti masyarakat itu bisa mewujudkan menjadi kenyataan gitu. Dari pemikiran-pemikiran tersebut itu akan berubah menjadi tindakan-tindakan dari masyarakat itu untuk mencoba sesuatu yang lebih baik untuk perubahan-perubahan yang lebih baik seperti itu. Jadi itulah muncul yang namanya nanti gerakan-gerakan atau aksi dari masyarakat untuk bisa membuat menjadi sebuah kekuatan politik itu sendiri seperti itu. Nah, jadi menurut si Putin ini, iya memang sangat benar bahwasanya kekuatan politik ini tuh menjadi faktor kekuatan yang real di dalam masyarakat. Kenapa? Karena di sini mungkin kita juga bisa dijelasin dari strukturnya atau menurut pendapatnya si David Easton yang mengatakan kalau structure of tension is omnipresent. Jadi di sini tuh artinya struktur atau fungsi itu akan nampak dimanapun. Jadi pemikiran itu nanti berupa struktur. Jadi struktur itu kan sifatnya itu tidak maksudnya itu statis, tapi nanti dengan adanya pemikiran David Easton ini yang mengatakan kalau misalnya kehidupan politik di dalam negara itu apabila kita lihat dari kacamata sistem. Jadi kehidupan politik itu sebenarnya kita harus lihatnya dari kacamata sistem itu sendiri. Nah, maksudnya di sini kalau kita telah atau kita kaji, di sini ketika kita hendak mencari sistem politik, maka itu kita harus cari terlebih dahulu atau kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur-struktur dari si lembaga itu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih struktur-struktur dari lembaga itu, maka kita akan tahu fungsi dari kelembagaan itu apa seperti itu. Nah, jadi di sini struktur yang tadi dibilang sama David Easton itu sebenarnya struktur yang sifatnya relatif statis. Tapi dengan adanya struktur-struktur itu lembaganya itu kan benda mati. Tapi kalau misalnya struktur itu ada penggeraknya di dalamnya, yang penggeraknya itu human atau human center atau manusia, itu nanti lembaga itu akan berjalan, akan bergerak atau akan sifatnya menjadi dinamis. Maka disitulah manusia di sini tuh lahir untuk menghasilkan kekuatan-kekuatan bagi sebuah negara. Jadi balik lagi ke pendapat atau pernyataan dari si Putin ini, apakah kekuatan politik itu merupakan faktor-faktor kekuatan yang ada di dalam masyarakat? Jawabannya iya benar itu. Nah, terus mungkin teman-teman bisa menambahkan juga mungkin dari gambar yang skema kerucut tadi, mungkin teman-teman bisa elaborasikan lagi kalau misalnya bahwasanya memang itu dibuktikan dengan kalau kekuatan-kekuatan politik itu juga merupakan faktor-faktor real dari masyarakat yang bisa dilihat dari gambar atau skema kerucut tadi yang dimana itu terdapat 8 golongan yang dari 8 golongan itu merupakan 8 pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Nah, dari 8 golongan tersebut, mereka saling apa ya, saling memberikan aspirasi, saling um, mengutarakan atau mensuarakan aspirasi mereka seperti itu. Jadi dari pemikiran-pemikiran tersebut, mereka akan suarakan, akan gerakan, dan itu akan menjadi kekuatan-kekuatan politik bagi si masing-masing golongan, dan nantinya itu akan uh, tujuannya itu adalah untuk tujuan bersama atau kolektif seperti itu. Jadi itu mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa jelaskan lagi terkait dengan David Easton yang structure or function of omnipresent, terus juga bisa dielaborasikan lagi dengan kelompok-kelompok atau golongan dari skema kerucut tersebut. Oke, kalau mungkin lanjut nih bisa kita next ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini tuh dibilang kalau misalnya apabila demikian, maka kekuatan-kekuatan politik itu apakah secara teoritik berada di dalam masyarakat itu? Jadi dia mempertanyakan apakah kekuatan-kekuatan politik itu secara teoritik itu berada dalam masyarakat. Nah, terangkan mengapa setiap kekuatan politik itu berbeda satu sama lain. Nah, jadi untuk bisa menjawab pertanyaan ini tuh ya, karena memang udah dijelaskan tadi bahwasanya memang benar bahwa kekuatan-kekuatan politik itu secara teoritiknya atau secara teorinya itu memang berada dalam masyarakat. Karena
masyarakatlah yang mempunyai pemikiran, masyarakat mempunyai otak, masyarakat itu mempunyai kognisi dan akal buat berpikir seperti itu. Dan dari akal-akal tersebut, dari ide-idenya si masyarakat atau kelompok-kelompok elit, itu mereka bisa bersatu, bisa secara kolektif, itu akan membentuk sebuah kekuatan-kekuatan politik seperti itu. Misalnya dengan mengekspresikan sebuah hak-hak mereka, itu nanti bisa langsung diberikan atau bisa langsung ke atas atau ke level suprastruktural untuk di making policy seperti itu. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan nomor dua ini, bahwasanya memang kekuatan-kekuatan politik itu secara teoritik itu berada dalam masyarakat dan mewujud dalam berbagai macam, yang dimana kekuatan-kekuatan politik itu mungkin teman-teman bisa lihat bahwasanya ada yang berwujud berupa civil society, terus juga seperti adanya lembaga swadaya masyarakat, terus kelompok pelajar, terus ada kelompok agama, kelompok mass media, terus juga terkait dengan organisasi kemahasiswaan, political society seperti partai politik, lembaga survei, birokrasi, terus juga ada militer, buruh, terus ada economical society, terus juga ada pemilik modal, organisasi bisnis kayak gitu. Jadi dari beragamnya kelompok-kelompok masyarakat itu nanti mereka akan masing-masing dari mereka itu akan membentuk sebuah apa ya, membuat sebuah kekuatan gitu masing-masing dari mereka. Nah, jadi terus lanjut lagi, mengapa setiap kekuatan politik itu berbeda satu sama lain? Ya, karena tujuan dan visi misi dari masing-masing golongan itu berbeda-beda. Contoh saja misalnya nih, tadi ada golongan militer. Otomatis di sini militer itu sebagai kekuatan politik yang berusaha untuk mengamankan kedaulatan negara dari ancaman dalam dan ancaman luar. Itu bagus dari militer. Nggak mungkin militer ini tuh dia mencoba untuk mengajarkan mengajarkan pendidikan militer ke anak-anak gitu. Itu kan udah berbeda haluan. Nah, sementara kalau kita lihat organisasi politiknya atau partai politik, nah tujuan mereka itu adalah untuk membentuk karakter atau merumuskan sebuah kebijakan seperti itu. Nah, partai politik ini tuh menjadi alat dan juga bisa menjadi apa ya, untuk sarana mendapatkan kekuasaan di parlemen dan juga pemerintahan dengan cara menarik simpati rakyat kayak gitu. Jadi di sini banyak sekali fungsi partai politik seperti misalnya representasi atau perwakilan dari rakyat, terus juga bisa memobilisasi atau melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk ke masyarakat sipil. Sementara kalau militer kan memang untuk negara. Jadi itu memang mereka tuh masing-masing memiliki berbeda tujuan. Di sini kekuatan-kekuatan politik itu juga nantinya akan berbeda-beda sesuai dengan golongan yang ada di dalam masyarakat itu. Begitu sih, jadi teman-teman lihat lagi nomor dua, teman-teman bisa lihat untuk menjawab pertanyaan itu dari gambar kerucut tadi seperti itu. Nah, terus kalau yang nomor tiga itu di dalam bahasa Inggris mata kuliah kita ini dikenal dengan sebutan apa, terangkan. Nah, mungkin nomor tiga ini agak lebih easy untuk teman-teman jawab karena mungkin di pas selama perkuliahan teman-teman udah dijelaskan kalau misalnya dalam bahasa Inggris mata kuliah kekuatan-kekuatan politik Indonesia ini tuh kita lebih eh, lebih dikenal sebagai sebutan Indonesian Political Force. Jadi bukan Indonesian Political Power. Nah, kenapa force? Karena di sini tuh force ini tuh lebih tangible atau lebih tampak jelas di nama power, karena kan power itu kekuasaan, dan power itu kekuasaan itu juga dimiliki sama politik gitu. Jadi kalau misalnya kita gabungkan Indonesian political power, jadi itu sama kayak kekuatan politik, itu sama kayak ya power kayak sama kekuasaan juga lah intinya. Jadi intinya dari power itu sebenarnya ya kekuasaan, cuman di sini tuh lebih tangible dan lebih lebih baik untuk diartikan itu adalah force karena lebih tangible, lebih tampak, terus dia juga lebih terwujud atau mewujud apabila dibandingkan dengan istilah power kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat bedakan military force, armed force, terus ada air force. Nah itu kan lebih lebih tampak jelas kekuatannya dibandingkan sama power. Karena kan kalau power itu ya berhubungan sama kemampuan untuk
mempengaruhi orang lain kayak gitu. Jadi cuman hanya sebatas ya kita bisa mempengaruhi, kita bisa menginfluence orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Sementara kalau force itu ya lebih bentuknya tuh lebih kayak kekuatan, lebih tampak jelas lah, seperti itu. Ada ukuran, dan ada kalau force itu lebih ada ukurannya, terus ada kita bisa tahu kuantitasnya berapa gitu, sebanyak apa pendukungnya dan berapa banyak personelnya itu, seperti itu kalau force. Nah, terus ya itu pertanyaan yang bisa teman-teman bisa jawab untuk pertanyaan nomor 3 itu. Jadi di sini dikenal dengan istilah Indonesian Political Force, bukan Indonesian Political Power. Terus kita lanjut ke nomor 4. Nah, yang pertanyaan nomor 4 ini, gerak spiral dari setiap kekuatan politik dari infrastruktur politik itu melalui seleksi pemilihan umum sebagai masa struktur menginputkannya ke lembaga politik tertentu. Sebutkan lembaga-lembaga politik apakah. Nah, jadi di sini kita diminta kalau misalnya ada gerak spiral atau gerak spiral sama kayak diafragma di sistem politik itu, gerak diafragma dari setiap kekuatan politik dari infrastruktur politik itu melalui seleksi umum, terus ada sebagai masa struktur, terus langsung menginputnya ke lembaga tertentu. Jadi di sini kita inti dari pertanyaan ini adalah lembaga-lembaga apa aja sih yang termasuk ke dalam gerak spiral itu. Berarti kita yang termasuk ke dalam gerak spiral, berarti teman-teman harus bisa jelasin lembaga-lembaga politik itu seperti lembaga, ada lembaga infrastruktur, terus ada lembaga mesostruktur, ada lembaga suprastruktur. Jadi tiga itu teman-teman sebutkan aja lembaganya apa. Kalau misalnya di mesostruktur kan itu lembaga yang lembaga tengah atau lembaga yang menjembatani antara infrastruktur dengan suprastruktur. Contohnya kayak Ombudsman, terus OJK, Komnas HAM, terus PTU, Komisi Yudisial, terus sebagainya lah yang menjadi jembatan antara infrastruktur sama suprastruktur. Nah, terus di sini teman-teman juga bisa sebutkan lagi lembaga politik yang ada di suprastruktur apa. Kalau yang lembaga yang ada di suprastruktur kan itu ada MPR, BPK, DPD, terus ada DPR, Presiden Wakil, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Jadi itu yang jelaskan. Terus kalau yang di lembaga infrastruktur itu berarti ada masyarakat, kayak gitu. Masyarakat atau masyarakat sipil lah yang memberikan aspirasi mereka kepada level tinggi, kayak gitu. Ini itu untuk menjawab pertanyaan nomor 4 itu. Teman-teman hanya nyebutin lembaga-lembaga politik aja yang ada di gerak spiral atau di diafragma itu. Nah, terus yang kelima itu di sini um, ditanyakan mengapa terdapat perbedaan nilai antara dan nilai tujuan di antara kekuatan-kekuatan politik itu terangkan. Nah, ini mengacu juga ke gambar kerucut tadi. Kan ada nilai antara dan nilai tujuan. Kalau nilai antara itu adalah nilai-nilai yang ada di masing-masing golongan tadi. Sementara kalau nilai tujuan adalah memang nilai-nilai yang ingin dicapai oleh si golongan kekuatan-kekuatan politik tadi, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk eh, bisa teman-teman jelasin lagi, nilai antara itu adalah nilai atau fungsi yang terdapat di dalam tubuh golongan kekuatan politik. Jadi ada nilai dan fungsinya di masing-masing golongan. Sementara kalau nilai tujuan itu adalah nilai yang ingin mereka capai, yang ingin dicapai oleh si golongan-golongan tadi gitu. Nah, misalnya em, teman-teman bisa jelaskan kalau misalnya golongan intelijensia, misalnya kalau golongan intelijensia nilai antaranya adalah sebagai ilmu dan pengetahuan gitu. Sedangkan kalau nilai tujuan itu adalah untuk mencapai kebenaran. Jadi si golongan intelijensia ini mereka akan mencoba untuk mencari kebenaran, untuk mencapai kebenaran kayak gitu. Dan golongan intelijensia ini misalnya kita sebagai kelompok belajar, mahasiswa, terus mereka yang memberikan masukan kepada lembaga suprastruktural agar segala kebijakan yang dibuat itu dapat terpenuhi secara merata dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Terus kalau misalnya golongan usahawan tadi, golongan usahawan ini tuh mereka mungkin untuk nilai antaranya itu untuk mencari keuntungan atau profit, seperti itu. Nah, sedangkan kalau nilai tujuan dari si pengusaha ini tuh mungkin dia ingin
untuk mencapai terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi intinya adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan bersama. Nah, terus ada golongan mass media. Kalau mass media kan nilai antaranya itu untuk ya komunikasi, memberikan informasi. Sementara nilai tujuan itu mereka untuk menciptakan kebenaran, ada kebenaran pragmatik atau kebenaran yang kebenaran yang disampaikan oleh pemberi pesan dan penerima pesan itu dapat membuktikan itu apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan itu benar gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau dari golongan-golongan yang ada tadi itu yang digambar kerucut tadi itu mereka memang masing-masing itu memiliki nilai antara dan nilai tujuan. Jadi nilai antara itu adalah nilai yang fungsi yang ada di golongan tersebut yang ada di badan itu. Terus kalau nilai tujuan adalah nilai yang benar-benar ingin mereka capai untuk agar aspirasi mereka itu bisa terwakilkan. Nah, oke, next. Nah, itu berarti soal poin pertama atau tentang teori. Nah, yang B itu ada tentang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Nah, jadi yang pertanyaan pertama di sini, sebagaimana diketahui, kekuatan politik yang dominan di Indonesia adalah partai-partai politik. Sementara itu, kita tidak dapat menutup mata banyak di antaranya yang dikuasai oleh oligarki yang menyebabkan pola rekrutmen politiknya itu masih kerap dikuasai oleh adanya kepemilikan tunggal dalam kepemimpinan kepengurusan tingkat pusatnya. Hal ini tentunya sedikit banyak menghalangi proses demokratisasi. Ya, bagaimana caranya supaya di Jawa tersebut dapat secara lambat laun berkurang angka. Nah, jadi inti dari pertanyaan ini adalah kenapa sih kan kekuatan politik yang dominan di Indonesia itu kan partai politik, tapi kenapa pas rekrutmennya ataupun dalam implementasinya partai politik itu di tingkat pusat itu banyak senantiasa menghalangi proses demokratisasi sehingga itu akan menimbulkan yang namanya terjadinya oligarki dan oligarki itu kan sangat berdampak jelek ya atau negatif bagi proses demokrasi di suatu negara. Nah, lalu gimana sih cara kita menghilangkan gejala oligarki tersebut kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, jadi memang kalau misalnya teman-teman mungkin aku bisa jelasin sedikit kalau memang benar kekuatan politik yang dominan di Indonesia itu adalah partai-partai politik karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan itu nantinya juga akan dikuasai oleh oligarki oleh para pengusaha yang ingin mengambil apa ya mengambil keuntungan dari politisi gitu. Jadi ada istilah yang namanya rent seeking behavior yang dimana itu para pengusaha ini itu akan berupaya melobi politisi seperti itu. Jadi itu yang nantinya akan menimbulkan terjadinya um, perilaku atau praktik-praktik oligarki itu sendiri. Nah, di sini kasus ini mungkin teman-teman mungkin bisa nggak asing dengan istilah ada yang namanya ersatz kapitalism atau sifatnya itu adalah kapitalisme. Jadi di sini konglomerat perekonomian itu dia berusaha untuk menguasai perpolitikan negara gitu. Jadi mereka bisa banyak mengambil apa ya mengambil sesuatu atau mengambil keuntungan dari politisi itu sendiri atau dari negara kayak gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan oligarki ini gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari juga bahannya mungkin di literatur internet ataupun di jurnal. Nah, mungkin aku bisa jelasin kalau waktu itu aku memberikan jawabannya itu ada dari laporan Transparency International itu di tahun 2017 yang dimana ini menyebutkan kalau memang lembaga-lembaga politik di Indonesia itu seperti DPR ataupun DPRD itu memang berada dalam posisi sebagai lembaga yang terkorup gitu. Dan di sini dari Transparency International itu um, apa ya harus perlu adanya upaya perbaikan sistem pada lembaga politik. Jadi yang dibenahi itu adalah langsung dari akar rumputnya harus dari kelembagaannya itu sendiri. Jadi dari institusionalismnya itu atau institusionalnya itu yang harus kita perbaiki dulu. Yang dimana nanti dari lembaga dengan adanya lembaga politik itu karena kan lembaga politik itu kan perlu merumuskan strategi-strategi dan juga memperkuat akuntabilitas politik dan juga perbaikan kinerja mereka. Jadi di sini itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah sistem kelembagaan Indonesia itu sendiri harus gimana gitu. Nah, terus cara yang harus bisa dilakukan itu adalah
di sini masyarakat harus mengetahui perkembangan pendidikan politik dan juga ekonomi, sehingga di sini tuh jika ada kelompok elit yang berusaha memanfaatkan situasi dan juga keadaan untuk kepentingannya sendiri, maka masyarakat itu bisa langsung mengkritik atau memberhentikan. Nah, jadi di sini masyarakat harus lebih kritik lagi, harus lebih kritisisme lah seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya di sini pemahaman tentang nilai demokrasi itu harus diperkuat sehingga membuat kelompok elit itu tidak menguasai lembaga politik. Jadi balik lagi, kalau misalnya lembaganya kuat, kalau misalnya lembaganya udah kuat, terus otomatis harus dibutuhkan namanya sumber daya manusia yang capable, yang memiliki apa ya, memiliki intelektual, terus juga memiliki skill-skill yang harus apa ya, yang bagus lah untuk bisa memanage dari kelembagaan itu sendiri. Jadi nggak hanya kelembagaan yang diperbaiki, tapi juga SDM-SDM yang berada di dalam kelembagaan itu juga harus diperbaiki. Jadi kelompok-kelompok eksternal itu sulit bisa mengobrak-abrik internal di dalam lembaga itu gitu. Nah, terus selain itu penegakan hukum juga harus harus lebih diperkuat lagi sehingga tidak adanya ketidakadilan gitu. Terus apalagi ya mungkin ya tadi antara peningkatan kualitas pendidikan politik, terus pemberdayaan ekonomi rakyat, terus juga penguatan dari civil society juga, terus perbaikan regulasi, terus juga pelembagaan partai dan kualitas lembaga demokrasinya itu, dan juga pemeliharaan dari nilai-nilai dasar demokrasi itu dari dini itu juga udah harus ditanamkan, udah harus diajarkan. Jadi itu cara supaya kalau perilaku-perilaku atau praktik-praktik dari oligarki ini tuh bisa apa ya, bisa stop lah, bisa dihentikan kayak gitu. Itu mungkin mungkin bisa dijadikan referensi atau pemahaman bagi teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan dari nomor satu kayak gitu. Hmm, Terus yang kedua, ini adalah mengapa di Indonesia jalur politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik di struktur tingkat pusat maupun daerah hanya mungkin dicapai oleh partai-partai politik terangkan apa penyebabnya. Jadi di sini uh, case-nya itu jalur politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik itu di suprastruktur itu hanya mungkin dicapai oleh partai-partai politik. Nah, kenapa sih partai politik aja yang atau partai politik yang mengisi jabatan-jabatan di tingkat pusat. Nah, mungkin menjawab pertanyaan ini karena di sini partai politik atau parpol itu teman-teman udah tahu yang seperti kita ketahui bahwasanya partai politik itu adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan dari sistem demokrasi perwakilan, di mana di sini partai politik itu dia juga sebagai apa ya, yang menjadi bagian penting dan juga sebagai strategis dari kedudukan bagi suatu negara atau berjalannya satu negara. Karena kan partai politik itu yang ada apa ya, partai politik itu yang berada di duduk di DPR yang mencoba untuk merumuskan suatu policy kayak gitu. Nah, otomatis di sini apa ya, partai politik ini tuh bisa kita bilang kalau peran strategis dari partai politik itu seringkali digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat. Jadi di sini partai politik itu apa ya, memang jalur politik yang bisa untuk mengisi jabatan-jabatan politik di suprastruktur karena memang partai politik itulah yang langsung berada atau duduk di DPR itu sendiri yang membuat keputusan, otomatis mereka yang berada di struktur tingkat pusat kayak gitu. Nah, di sini tuh teman-teman juga mungkin juga bisa tambahin lagi kalau misalnya partai politik itu juga diharapkan mampu apa ya, mampu melahirkan politisi partai sebagai pemimpin politik yang dapat apa ya, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Partai politik itu dia juga mencari pemimpin partai atau fraksi partai yang mampu memimpin jalannya proses politik kayak gitu. Jadi mereka yang mampu mensejahterakan sosial, terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif kayak gitu, yang stabil dan juga demokratis. Jadi itulah penting kenapa partai politik itu menjadi sebuah jalur yang banyak ada di suprastruktur tingkat pusat karena memang tujuannya itu adalah untuk merumuskan kebijakan, untuk
memberikan atau sebagai wadah dari aspirasi masyarakat gitu. Oke, lanjut coba ke atasan yang kita masuk ke C, yang C. Nah, mungkin ini poin terakhir dari soal ini, dimana untuk yang perbandingan sistem politik itu atau bisa dibilang comparative politics kayak gitu. Jadi di sini pertanyaan pertama ini secara universal ternyata partai politik sebagai salah satu kekuatan politik begitu dominan. Sistem kepartaian apakah yang dianut oleh USA dan UK? Terangkan mengapa bisa terbentuk sistem kepartaian yang demikian itu, terangkan hingga jelas. Ya, mungkin kalau kita berbicara terkait dengan perbandingan sistem politik atau komparatif politik itu maka kita akan berbicara perbandingan sistem pemilu atau sistem partai yang berada di antara satu negara dengan negara lain itu yang kita perbandingkan. Jadi yang di sini minta adalah sistem kepartaian yang dianut oleh USA dan UK kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dulu sistem kepartaian yang dianut oleh USA. Nah, sistem kepartaian yang dianut oleh USA itu adalah um, sistem multi party system atau sistem multi partai. Mungkin teman-teman cuman taunya itu tuh udah di maksudku itu kayak yang selalu menang di apa ya, selalu menang di pemilu itu kan ada dua partai, ada partai Republikan dan partai Demokrat. Tapi sebenarnya kita tahu bahwasanya USA itu adalah dia menganut sistem multi party system kayak gitu. Jadi pada dasarnya Amerika itu nggak hanya terdiri dari dua partai, tapi terdiri lagi berbagai partai. Yang pertama itu mungkin ada Green Party, ada Libertarian Party, ada di American Independent Party gitu. Pokoknya masih banyak lah. Kalau nggak salah waktu dulu itu pas di angkatanku, Prof bilangnya itu ada 24 eh, partai yang ada di Amerika waktu itu. Cuman yang lolos ke electoral system, ke electoral itu ada dua parti yang bersaing, ada Republikan, ada Demokrat kayak gitu. Mungkin itu terkait dengan sistem kepartaian di Amerika. Terus kalau yang kita bandingkan sama sistem kepartaian yang oleh UK, itu sistem kepartaian yang oleh UK ini adalah sistem dua partai yang dimana terdapat dua partai yang mendominasi di sebuah negara untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi salah satu dari dua partai tersebut menguasai mayoritas mutlak dalam parlemen tanpa adanya kerjasama. Jadi perlu diperhatiin lagi kalau misalnya sistem kepartaian yang oleh UK ini itu adalah sistem dua partai. Yang dalam artian ada dua partai yang mendominasi di sebuah negara untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi salah satu dari dua partai tersebut menguasai mayoritas mutlak dalam parlemen tanpa adanya kerjasama. Gitu. Nah, jadi di sini kenapa terjadi sistem dua partai? Karena di UK itu ada namanya sistem distrik kayak gitu. Nah, parlemen yang memiliki di sini di UK ini juga dibilang kalau misalnya parlemen itu memiliki dua ruang, yaitu ada majelis rendah serta ada majelis tinggi. Nah, kalau yang majelis rendah ini tuh merupakan lembaga delegasi dari rakyat atau House of Commons yang anggotanya itu terdiri dari 630 orang dengan waktu kekuasaannya selama 5 tahun. Sementara kalau majelis tinggi itu adalah majelis kalau mungkin di Indonesia itu kita bilang itu sebagai eksekutifnya. Nah, kalau majelis tinggi itu disebut sebagai House of Lords, ialah lembaga majelis yang terdiri dari anggota yang mempunyai jabatan secara turun-temurun, serta ada juga yang tujuh sebagai untuk menduduki selama hidupnya. Jadi ini House of Lords ini king king atau queen dari um, pemimpin yang ada di UK itu sendiri kayak gitu itu House of Lords. Kalau House of Commons itu sama kayak delegasi atau sama kayak majelis-majelis atau perwakilan-perwakilan di masing-masing daerah di Inggris itulah kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk House of um, Lord ini atau majelis tinggi ini berjumlah hampir 800 orang kayak gitu. Nah, terus yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa manfaat memahami comparative politics untuk studi hubungan internasional? Jadi apa sih tujuan kita memahami perbandingan politik ini gitu? Nah, kalau kita telah memang cakupan kajian dari studi studi perbandingan politik ini tuh lebih luas dan tidak hanya membandingkan lembaga formal antar negara
di dunia, tapi dia juga membandingkan lembaga non formal, kayak misalnya aktivitas politiknya kayak gimana, pemilunya gimana, perilaku konstituen atau perilaku pemilihnya itu gimana gitu. Faktor-faktor luar negara yang mempengaruhi jalan politik di sebuah negara itulah yang dikaji gitu di studi perbandingan. Jadi tidak hanya perbandingan sistem partai ini negara A dengan negara B, tapi semuanya kayak apa ya, untuk pokoknya semuanya deh dibandingkan kayak gitu. Misalnya kegiatan-kegiatan politik seperti suku bangsanya gimana, masyarakatnya, asosiasi-asosiasi yang ada di sebuah negara itu tuh dibandingkan. Dan selain itu mungkin kita juga di dalam kenapa kita penting memahami komparatif politics ini, karena kita itu bisa mampu menganalisis isu atau topik terkait dengan misalnya ada economic development, kayak ekonomi pembangunan, terus terkait dengan indeks demokrasi, terus violent political dissent, dan social revolution atau revolusi sosial yang ada di satu negara tersebut. Terus nggak hanya terkait dengan violent political atau tapi juga terkait dengan non-violent political dissent dan social movements atau gerakan sosial kayak gitu. Misalnya kita juga membandingkan transisi demokrasi suatu negara, terus institutional design-nya gimana, terus democratic performance-nya gimana, human rights-nya gimana, terus international relation dan juga comparative politics itu memang sedemikian rupa untuk dibandingkan. Jadi itu yang dipahami oleh comparative politics gitu, perbandingan sistem politik. Nah, mungkin sebenarnya bersama kayak teman-teman bahas di mata kuliah transisi politik juga kan. Jadi kayak gitulah dibilang kalau perbandingan sistem politik itu kayak gimana gitu. Nah, itu mungkin terakhir kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Ada beberapa sistem politik dari major countries yang sangat berpengaruh luas terhadap dunia internasional. Sebabkan dan mengapa menjadi demikian berpengaruh. Jadi di sini kenapa sih sistem politik dari yang dikenal sebagai major countries itu sangat berpengaruh luas dalam dunia internasional. Kenapa bisa berpengaruh? Nah, yang berpengaruh itu ada dua sistem. Yang pertama sistem politik USA dan sistem politik UK. Nah, kalau alasan USA dan UK ini menjadi major countries, nah kita bahas dulu yang USA. Kenapa sih USA ini tuh sistem politiknya itu menjadi major countries dan berpengaruh luas terhadap dunia internasional. Nah, karena di sini Amerika ini kalau kita lihat dari historinya, itu kan Amerika tidak lepas dari koloni Inggris yang menguasai. Waktu dulu kan Inggris yang pernah menjajah Amerika. Nah, dengan adanya pengaruh Inggris ini membuat Amerika melakukan revolusi yang dikenal dengan revolusi Amerika dengan melawan Eropa waktu itu. Nah, kemudian lama-kelamaan di sini Amerika ini tuh mereka mulai mengembangkan sistem pemerintahan demokratis yang bertumpu pada kehendak rakyat bukan pada raja pada waktu itu. Jadi di sini masyarakat Amerika itu udah mulai berpikir ke depan bahwasanya ya rakyat yang harus didahulukan bukan pada raja. Nah, maka dari itu di sini Amerika berhasil mendeklarasikan kemerdekaan itu pada tahun 1776 dan di sini Kongres juga mengatakan kalau waktu itu kalau nggak salah bahwa dikatakan di Kongres itu tuh semua manusia itu sama dan memiliki hak asasi tertentu. Jadi otomatis di sini maka dari itu sampai sekarang USA ini tuh terkenal dengan liberalnya gitu, dengan apa ya sistem sistem ideologisnya itu adalah paham liberalism kayak gitu. Nah, otomatis di sini US ini juga melakukan perluasan wilayah, mereka juga melakukan ekspansi atau ekspansi ke wilayah-wilayah tanah jajahan kayak gitu. Nah, mereka juga mulai apa ya dengan adanya revolusi industri, mereka juga memiliki teknologi yang canggih, terus adanya ilmu dan pengetahuan mereka semakin semakin maju lah gitu. Jadi sehingga di sini tuh Amerika berhasil apa ya berhasil menancapkan pengaruhnya ke beberapa negara di dunia dan sampai saat ini tuh mungkin mereka juga ada beberapa tanah jajahan USA di beberapa negara kayak gitu. Nah, terus habis itu dengan adanya histori yang panjang itu dari awal keruntuhan ataupun dari zaman darknya si Amerika menjadi berubah ke golden age-nya si Amerika kayak gitu. Nah, terus yang kedua
kenapa sih sistem of politik UK ini tuh menjadi major countries. Nah, karena seperti kita dibilang juga kalau nggak salah ini memang Inggris ini sudah ada sebagai negara yang apa ya sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Dilihat dari Magna Carta pada tahun 1215 Masehi pada waktu itu. Jadi Inggris ini lebih lama lagi negaranya karena kan kita tahu negara jajahan Inggris juga banyak, mereka juga melakukan kolonialisasi, imperialisme gitu segala macam beberapa negara di dunia kayak gitu. Dan di sini kenapa UK ini pun menjadi major countries karena ya, bentuk dari negara Inggris itu adalah kerajaan atau monarki konstitusional dengan sistem politik didasarkan pada sistem demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahan itu adalah demokrasi parlementer dengan kepala pemerintahan dan perdana menteri dipilih oleh parlemen itu. Jadi, kalau kita bandingkan sama Amerika dan Inggris, sebenarnya Inggris lebih dulu ada dibanding Amerika dan Inggris ini pernah menjajah Amerika. Tapi kenapa nyatanya sekarang Amerika yang lebih berkuasa karena dengan perkembangan waktu juga di sini Inggris pada kalau tidak salah itu ada kejadian di mana Inggris ini apa ya mengalami kekalahan satu di dalam ada suatu konflik dan akhirnya itu Amerika Serikat dengan perang dunia dengan adanya kejadian perang dunia pertama, kedua dan pasca perang dingin pun Amerika menang melawan Uni Soviet dan itu menjadikan Amerika Serikat ini lebih dominan dibandingkan Inggris. Kenapa? Karena kan mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa Inggris saat ini nggak terlalu dominan dibandingkan Amerika. Walaupun Inggris ini tuh udah dari dulu nih, udah ada dari dulu dibandingkan Amerika karena emang pengaruh si pasca Perang Dunia ini sih karena pengaruhnya si Amerika lebih dominan gitu dan dipengaruhi oleh liberalisasi perdagangan segala macam dan era globalisasi lah kayak gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku jelasin terkait dengan apa ya ini terkait dengan UAS bahas bedah soal UAS angkatan tahun kemarin. Ya mungkin mau lanjut kali Iya. aja ya Li, ke Oke, paper. mungkin terima kasih Kak Jila atas tutoring mata kuliah kekuatan politik Indonesia. Mungkin Kak Jila bisa lanjut di paper ya, Kak. Untuk sesi tanya jawab akan ada di sesi terakhir. Oke baik. Aku izin share screen ya Li terkait penulisan Ya, paper. Kak. Oke, oh, ini. Oke, karena mungkin udah kelihatan belum ya teman-teman? Belum. Masih loading, Kak. Ini udah belum? Masih ya? Belum. Masih belum. Wait, wait, wait. Oke, ini udah. Sudah, Oke, Kak. udah ya? Oke, baik. Thank you. Nah, jadi em, kali ini mungkin aku bakalan coba share screen terkait salah satu paperku yang di semester 4. Jadi ini mungkin karena teman-teman sekarang semester 4 juga dan juga ujian UASnya ada komunikasi politik, mungkin aku bisa share screen paper aku dulu yang komunikasi politik dan ini mungkin bisa apa ya untuk penilaiannya mungkin cukup lumayan baik. Jadi ini yang mungkin bisa aku kasih ke teman-teman untuk jadi contoh penulisan paper waktu itu. Ini juga apa ya papernya ini juga ada diberikan ketentuannya sama waktu itu sama Pak Fajar. Jadi mungkin teman-teman bisa apa ya bisa lihat lah referensinya kayak gini bikin penulisan paper kayak gitu. Nah waktu itu
kita ada beberapa opsi topik waktu itu. Tapi aku ingatnya ini, ingatnya cuman yang aku ambil, topik yang aku ambil itu terkait dengan, kalau nggak salah itu kita itu disuruh jadi tim sukses salah satu em, calon presiden kayak gitu. Jadi salah satu calon presiden jadi apa aja mungkin bisa, atau Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, terus Ridwan Kamil, terserah. Yang penting kita ibaratnya kita sebagai penulis tapi juga sebagai tim sukses dari salah satu calon presiden Pilpres 2024 kayak gitu. Nah, jadi aku ngambilnya yang jadi tim sukses itu. Nah, dari topik itu aku ngambil judulnya analisis strategi komunikasi politik Ganjar Pranowo dalam kampanye Pilpres 2024 kayak gitu. Jadi yang di sini jadi intinya dari judul ini yang pengen aku teliti atau yang aku tulis itu adalah strategi komunikasi politiknya si Ganjar Pranowo ini dalam kampanye Pilpres menuju 2024 kayak gitu. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu teman-teman bisa isi dengan introduction dari apa sih kita tuh sebagai negara demokrasi kan tidak luput dari proses pemilihan umum kayak gitu. Jadi ada introduction-nya lah dari secara general ke spesifik ke sampai ke bawah-bawah. Jadi di latar belakang mungkin paragraf pertama mungkin teman-teman bisa kayak ya secara general mengenai apa sih itu negara demokrasi, terus juga terkait dengan apa ya, pokoknya sebelum proses di sini tuh aku jelasin sebelum proses pemilihan umum itu dilakukan dengan memilih kandidat yang terbaik untuk memenangkan suara, terdapat berbagai cara dan strategi yang dilakukan oleh pendukung dan tim sukses dari calon kandidat agar bisa memenangkan pemilihan umum. Jadi di sini kegiatan itu disebut dengan kampanye politik kayak gitu. Ya, teman-teman prefernya untuk view dari Word-nya ini putih atau hitam ya? Soalnya kalau putih agak ya. Di ininya nih Kak, Hitam, ini aja lebih hitam aja atau putih? hitam nggak apa-apa. Oh ya udah, hitam aja kali ya. Nah terus di sini mungkin teman-teman di paragraf kedua mungkin udah lebih ke mengerucut ke sebenarnya apa sih kampanye politik itu, karena kan kalau misalnya berhubungan sama strategi eh, komunikasi politik pasti itu ada yang namanya kampanye politiknya gimana kan. Jadi teman-teman bisa jelasin kampanye politik itu merupakan sebuah kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara beramai-ramai dan melibatkan banyak orang kayak gitu. Oh iya, mungkin teman-teman juga jangan lupa tambahin setiap kalimat ataupun enggak setiap kalimat juga sih, tapi sebaiknya tuh memang seharusnya sewajibnya itu memang per kalimat tuh ada body note atau referensi atau citasi kayak gitu. Nah, habis itu baru deh teman-teman jelasin siapa sih yang menjadi aktor dari si Pilpres nanti. Nah, teman udah sebutin aktornya siapa. Nah, di sini aku udah jelasin di sini tuh ada Pak Ganjar Pranowo yang sebagai Gubernur Jawa Tengah yang memiliki visi misi untuk memenangkan pemilihan Presiden 2024 kayak gitu. Nah, terus baru deh teman-teman di akhir latar belakang itu teman-teman harus lebih mengerucut lagi fokus permasalahannya kemana. Nah, di sini fokus permasalahannya itu adalah, maka dari itu permasalahan kasus yang penulis angkat adalah bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses Ganjar Pranowo dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 kayak gitu. Oke, gitu. Nah, baru dari rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalahnya ya udah kayak gini. Berarti bagaimana strategi komunikasi politik Ganjar Pranowo dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Setelah rumusan masalah, teman-teman baru bisa kasih apa aja kerangka teori dan juga konsep. Ini teman-teman ikutin aja ketentuan yang diberikan sama dosen yang nyuruh teman-teman bikin paper gitu untuk UASnya. Nah, kerangka teori dan konsepnya adalah di sini aku menggunakan strategi komunikasi politik karena kan rumusan masalahnya adalah strategi komunikasi politik. Nah, ini yang mungkin satu highlight ada strategi komunikasi politik, terus kampanye 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 politik kayak gitu-gitu. Jadi ini yang dari rumusan masalah itu um, nanti aku mau foto aja deh. Bentar ya.
begitu. Nah, mungkin dari kerangka teori dan juga konsepnya ini, teman-teman sesuaiin lagi sama sama rumusan masalah yang atau topik utama atau keyword utama dari penelitian atau paper yang teman-teman teliti kayak gitu. Nah, berarti di sini kita akan ngambil strategi komunikasi politik itu apa, konsepnya apa, terus kampanye politik itu apa, terus kayak gitu-gitu. Nah, di sini aku juga masukin ada ada pemasaran politik. Nah, pemasaran politik itu apa? Karena kan em, di sini tuh lebih ke ini ya, lebih ke strategi kampanye politik. Otomatis di sini kita harus memasuki ataupun sebenarnya kalau teori itu nggak ada salah ataupun benar yang karena teori itu kan pemahaman orang ya ataupun kayak teori itu sama juga kayak paradigma yang dimana itu ya terserah teman-teman mau pakai teori apa gitu yang nantinya itu bakal relevan sama penelitian atau topik tentang peneliti. Jadi nggak ada yang salah yang benar asalkan itu relevan aja sih sama judul ataupun sama fokus permasalahan teman-teman ambil. Karena di sini kita bahasnya itu strategi komunikasi politik, kampanye politik. Nah, otomatis di sini ada teori pemasaran politik. Pemasaran politik itu sama kayak marketing politik. Jadi kita itu mencoba untuk apa ya memberikan produk gitu. Kita tuh memberikan sebuah produk apa dari produk itu kita berikan apa aja sih visi misi kita gitu. Produk itu adalah sesuatu barang yang kita tawarkan ke orang lain gitu. Jadi itu pemasaran politik ya atau marketing politik. Jadi kampanye politik atau strategi dari si Ganjar Pranowo ini nantinya adalah ada beberapa strategi yang bakalan diberikan atau yang bakalan ditawarkan ke masyarakat kayak gitu. Itu yang ditawarkan ke masyarakat yang disebut sebagai pemasaran politik. Jadi dari pemasaran politik itu ya produk, ada tempatnya, terus ada harganya, terus ada promosi dari strategi komunikasi politik itu gimana kayak gitu. Nah, terus ditambah sama si terakhir opini dan juga citra politik. Nah, opini dan citra politik ini kenapa aku aku tambahin dimasukin di teori karena opini dan citra politik ini tuh mengacu pada opini masyarakat terhadap opini masyarakat atau opini konstituen atau pemilih ke kandidat calon presiden atau kandidat calon yang bakalan bersaing lah di pemilihan umum kayak gitu. Sementara kalau citra politik itu adalah citra si aktor politik atau kandidat yang nantinya itu bisa menjadi apa ya bisa menjadi bahan acuan atau bahan dari si pemilih atau konstituen dalam memilih kayak gitu. Jadi opini dan citra politik dari si aktornya itu gimana gitu dan opini si masyarakat itu gimana terhadap ataupun persepsi masyarakat itu gimana terhadap apa ya terhadap aktor atau si kandidat inilah gitu. Nah ini mungkin untuk yang teori. Nah baru masuk ke selanjutnya itu bagian analisis situasi. Jadi ini tuh udah masuk ke bagian pembahasan sih. Jadi kita benar-benar kayak nggak ada bab satu, ada bab tiga, tapi di waktu itu kita menyesuaikan sama ketentuan papernya kayak gimana. Kalau ketentuan papernya itu adalah kita bikin kayak poin-poin terbelakang, terus masalah, terus teori, baru analisis situasi, peluang, tantangan, strategi komunikasi politik si Capres Ganjar Pranowo dalam kampanye Pilpres 2024. Kayak gitu. Nah, di sini untuk analisis situasinya, aku jelasin dari dengan adanya isu pemilihan presiden dilakukan di tahun 2024, di sini ada tidak sedikit pemberitaan mengenai yang menampilkan kandidat-kandidat yang kredibel dan juga pantas um, menduduki kepresidenan 2024. Jadi di sini mungkin analisis situasinya adalah emang kayak situasi terkini atau situasi yang benar-benar menggambarkan oh berarti di tahun 2024 itu bakalan ada ini pemilihan presiden gitu. Termasuk di sini teman-teman lihat terkait memang secara general analisis yang ada di atau situasi yang ada pada waktu itu kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa
Eh, Kayak gini, dikutip dari pemberitaan Tempo.co mengatakan Ganjar Pranowo lebih unggul gitu. Jadi langsung aja ke intinya, karena kan ini paper singkat ya, otomatis ini benar-benar jangan kayak yang bertele-tele, jadi langsung aja kayak gitu. Dikutip dari pemberitaan Tempo.co mengatakan Ganjar Pranowo unggul dalam survei gitu. Terus dalam survei Political Research and Consulting itu dan juga parameter politik Indonesia mengatakan kalau si Ganjar Pranowo ini juga berada di posisi teratas kayak gitu. Otomatis di sini, nah baru deh teman-teman ada fokus masalahnya lagi kayak gini. Dengan situasi ini, penulis sebagai manajer kampanye Ganjar Pranowo melihat bahwa sangat besar pengaruh yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo untuk dapat memenangkan pemilihan presiden 2024 kayak gitu. Nah, baru deh peluang strategi kampanyenya si Ganjar Pranowo ini apa? Mungkin bisa teman-teman cari di berita. Karena kan kalau di jurnal waktu itu belum ada. Jadi kebanyakan lihatnya emang di berita-berita kayak gitu. Ada hasil sensus penduduknya segini-segini, terus berapa dari Badan Pusat Statistik juga bilang kalau generasi milenial ini memperoleh sejumlah 69,38 juta atau 25,87%, yang dimana kelompok milenial ini tuh mempunyai potensi besar untuk bisa memilih gitu, menentukan nasib gimana perkembangan dari jalannya pemerintahan Indonesia kayak gitu. Nah kayak gini-gini sih apabila kita lihat terus ya kayak baru deh kan ini bahasnya itu terkait dengan peluang strategi kampanye. Jadi peluang-peluang yang diberikan sama si Ganjar Pranowo ini apa kayak gitu. Nah terus mungkin teman-teman bisa cantumin juga capaian penghargaannya si Ganjar, si ya Ganjar Pranowo, terus ya kayak gitu, terus gitu-gitulah baru prestasi yang ingin dicapainya itu apa aja, prestasi yang dicapai oleh Pak Ganjar Pranowo itu apa aja. Ini mungkin bisa jadikan sebagai bahan-bahan untuk oh ini loh peluang-peluang Pak Ganjar Pranowo dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 nanti. Nah terus apa aja sih tantangannya? Tantangannya ini kayak gini, kayak fraksi yang berada di PDIP Perjuangan atau PDI Perjuangan namun permasalahan tidak mendapat dukungan dari fraksinya tersebut kayak gitu. Karena waktu itu ada perdebatan-perdebatan kalau misalnya ketua fraksi dari PDI Perjuangan tidak mau mencalonkan atau memilih Ganjar Pranowo sebagai sebagai salah satu calon kandidat kan, tapi calon lain yang ditunjuk oleh ketua fraksi tersebut. Nah itu yang menjadi tantangannya. Terus di sini um, ya terus ada ketegangan yang terjadi antara internal PDIP dengan Ganjar sendiri. Waktu itu kan ada internal lah, permasalahan konflik internal kayak gitu. Jadi itu akan mencoba menurunkan eksistensi ataupun performa dari Ganjar sendiri. Nah, terus apa sih langkah-langkah strategi komunikasi politiknya? Nah, langkah bisa strategi komunikasi politiknya itu bisa kayak adanya spin doctor atau kayak kampanye politik itu dapat berjalan dengan matang dan dengan jelas serta dapat memobilisasi banyak massa. Maka dalam keberhasilan kandidat dalam memenangkan pemilihan adalah adanya spin doctor gitu untuk memasarkan dan perjualbelikan produk. Jadi di sini tuh langkah strateginya adalah apa sih produk yang diberikan oleh Ganjar Pranowo ke masyarakat gitu, kayak gitu. Nah, terus di sini tim kampanye dari Ganjar Pranowo juga di sini harus mempunyai kemampuan menguasai publik, kayak menggerakkan masanya gimana. Jadi nggak hanya dari kandidatnya, tapi kita sebagai tim kampanye atau manajer kampanye dari Pak Ganjar Pranowo juga harus mampu menggerakkan massa itu sendiri dan terus juga bisa menguasai media-media besar lah sekaligus sebagai konseptor politik. Jadi ada ide-ide desain-desain politiknya itu dari tim kampanye, sehingga di sini dengan adanya tim penyusun kampanye dari Pak Ganjar Pranowo, otomatis di sini tuh akan berjalan lebih baik lah untuk kampanye-kampanyenya. Terus tugas pendaftar apa? Nah, jadi tim kampanye itu namanya des pendaftar, itu dia mengatur jalannya kampanye, terus memberi naskah pidato, terus membuat agenda, terus mereka juga menentukan pengalaman opini publik dalam pencitraan kandidat. Jadi tim tim kampanye ini berusaha untuk mengarahkan opini publik nih, opini-opini publik yang baik atau citra-citra memberikan apa ya, ya pokoknya
menginfluence publik dengan opini-opini yang baik dengan citra-citra kandidat kayak gitu. Nah, terus strategi yang lain mungkin bisa digunakan dalam kampanye politik adalah sini tuh kalau nggak salah ya. Ini tentunya manajer kampanye mengusahakan agar pesan disampaikan selama kampanye menggunakan pesan ide yang dikemas disampaikan secara elegan, terus ditawarkan dengan daya persuasi kayak gitu. Terus halayak publik akan tertarik untuk melakukan untuk memilih ide tersebut kayak gitu. Dan ini disebut sebagai gaya pesan glamour theory. Ya, mungkin teman-teman masih ingat glamour theory itu kayak ya pesan-pesan pesan yang menarik lah persuasif gitu yang elegan disampaikan oleh uh, aktor atau kandidat kayak gitu. Nah, mungkin itu. Terus yang ketiga strategi adalah pesan dalam kampanye politik bisa dilihat dari penggunaan diksinya atau melalui teknik persuasi kayak emotional appeal, terus reward appeal, terus motivational appeal, terus humorous appeal kayak gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu harus ada kayak humor-humornya lah, jadi nggak hanya terus motivasi, terus ada pesan atau harapan janji-janji yang diberikan ke masyarakat itu apa kayak masalah mengatasi masalah pengangguran, ekonomi berkelanjutan kayak gitu. Terus emosional itu berarti kayak bisa menyentuh masalah-masalah hmm, masyarakat terdiskriminasi, maksudnya di masyarakat termarginal kayak masalah agama, etnis, kesenjangan ekonomi, diskriminasi kayak gitu sebagainya. Terus motivasi kayak termotivasi secara psikologis kayak penggunaan produk di dalam negeri, terus meningkatkan rasa perekonomian berkelanjutan, terus baru humoris. Jadi si kandidat itu harus mempunyai sisi humoris kayak pokoknya pembawaan itu enak, pokoknya enak diterima, mudah diterima, enak, terus menyebarkan kayak fresh lah gitu bagi publik. Terus ada iklan politik, kayak ada iklan-iklan tertentu lah yang mencoba untuk memberikan citra yang baik bagi si kandidat gitu. Terus platform medianya, pokoknya ini strategi-strategi yang dapat kita misalnya sebagai tim sukses Ganjar Pranowo ini mungkin strategi-strategi yang bakalan um, apa ya bakalan dilakukan lah yang berdasarkan baru terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan itu ya berdasarkan isi yang sudah kita bahas di pembahasan kayak gitu. Oke, ini baru untuk daftar pustakanya. Terserah sih mau kalian pakai Mendeley ataupun secara manual nggak apa-apa. Itu sih guys untuk papernya. Sudah bermanfaat ya. Oke, Kak Jila, makasih. Iya, sama. Oke, mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan mengenai em, tutoring mata kuliah kekuatan politik Indonesia ataupun mengenai cara pembuatan paper, boleh boleh banget untuk apa tuh untuk menyalakan mic atau chat di Zoom. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, Kak Zila tadi tutoring papernya sangat bermanfaat banget. Soalnya katanya Pak Fajar juga kita bakal bikin paper mengenai itu kampanye-kampanye, Kak. Jadi semoga bermanfaat ya buat kita ya, Kak. Dan teman-teman Oh, jadi semua. Ayo Fajar juga teman-teman nyuruh silahkan. kayak kampanye politik gitu ya. Iya, Paper. iya, tapi Ya udah tanya ketentuannya aja. belum dibikin sih, Kak. Oh, ketentuannya Ketentuan belum dari Pak Fajar dikirim belum, gitu ya. iya. Tapi kata Pak Fajar itu mengenai kampanye. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Semoga hampir-hampir sama lah ya. Jadi kayak terbantu kaliannya. Kak Zila, aku mau izin bertanya, Kak. Iya. Di waktu di penjelasan kakak yang di sistem politik Indonesia itu, kekuatan-kekuatan politik Indonesia itu aku masih belum mengerti yang di bagian nomor 5A deh, Kak. Oh, 5A. Uh, Bentar. Boleh aku share screen lagi? Oh iya, boleh, boleh. Boleh. Makasih, Kak. Iya, tentu. Baca. 5A ya. Oh ini.
Oh, yang ini ya, kayak, Iya, Kak, nilai antara sama nilai tujuan gitu. oke. Ya, jadi, oke baik, aku jelasin lagi ya, kenapa di sini tuh terdapat perbedaan nilai antara dan nilai tujuan di dalam kekuatan kekuatan politik ya. Dan juga terdapat di antara kekuatan-kekuatan politik itu. Nah, nilai antara dan nilai tujuan ini itu bisa kita lihat di gambar kerucut yang di awal. Nah, kenapa itu berbeda? Nah, karena kan di sini, nah, untuk teman-teman bisa jawabnya, nilai antara ini tuh ada di golongan-golongan, di masing-masing golongan. Sementara kalau nilai tujuan itu adalah nilai yang ingin dicapai oleh si masing-masing golongan itu, kayak gitu. Jadi kenapa ada perbedaan? Karena memang apa ya, memang pengertian dan juga nilainya itu berbeda. Kalau yang nilai antara ini adalah nilai atau fungsi yang memang melekat di dalam golongan itu. Misalnya si ini golongan agama, nilai antaranya itu adalah untuk makna hidup. Nilai antara itu atau nilai fungsi yang melekat dalam si golongan agama itu adalah untuk sebagai makna hidup. Otomatis di sini nilai tujuan atau nilai yang ingin dicapai oleh si golongan agama ini adalah apa ya ini kayak ada akhlak, terus terkait dengan permasalahan baik atau tidaknya, gitu. Itu nilai tujuan yang diberikan atau yang ingin dicapai oleh si golongan agama kayak gitu. Gitu terus, jadi intinya di sini kenapa ada perbedaan nilai antara dan nilai tujuan karena memang masing-masing golongan itu memiliki apa ya memiliki persepsi dan juga kepentingan yang berbeda. Otomatis di sini tuh mereka memiliki nilai-nilai tujuan dan juga nilai antara yang berbeda kayak gitu. Jadi teman-teman bisa jelasin lagi masing-masingnya kayak golongan publik ini nilai antaranya, terus nilai tujuannya kayak gini, terus golongan administrator kayak gini berarti nilai antaranya untuk apa ya untuk itu tulisannya nggak jelas ya guys apa itu kayak itulah nilai antara nah terus nilai tujuannya untuk pelayanan publik nih untuk administrasi kayak gitu jadi ada nilai antara itu adalah nilai yang melekat dalam golongan itu sementara kalau nilai tujuan adalah memang nilai yang ingin dicapai kayak yang dicapai gitu yang ingin mereka apa yang ingin mereka wujudkan kayak gitu dan nantinya itu akan diberikan atau apa ya akan ditingkatkan lagi atau akan diberikan ke pihak-pihak atau lembaga suprastruktur gitu. Itu Pancam udah Wah, aja terima sudah kasih, Kak, penjelasannya. ya Makasih Panca atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, Kak, maaf, Kak, mau tanya lagi, Kak. Untuk yang paper Pak Fajar tadi tuh biasanya dikasih deadline-nya tuh berapa lama sih, Kak? kalau nggak salah waktu itu berapa ya seminggu ya seminggu guys Ya kan, soalnya kan kalau biasanya UAS kan rata-rata tuh berapa paper, Kak, ujiannya. Jadi iya benar makan waktu. sekarang semua ya sih itu kalau nggak salah tuh tapi nggak sampai seminggu sih waktu itu kayak 4 hari 5 hari jujur ya dan itu nanti ada dikasih waktu kayak restrict gitu lah ada di e-learning gitu kayak ada tenggat waktunya gitu jadi kalau misalnya udah kalau misalnya kan tugas-tugas lain itu kalau dikumpulin di e-learning kan kalau misalnya udah deadline udah waktunya udah habis kan masih bisa dikumpulin nah kalau Papager tuh nggak bisa jadi sudah diatur gitu udah disetting jadi kalau misalnya udah telat jadi nggak bisa dikumpulin jadi itu nggak ada Terus toleransi on time ya, Kak? iya betul. Soal itu kalian UASnya apa lagi di semester 4? Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya tuh nggak hanya kekuatan-kekuatan politik, nggak komunikasi politik, tapi bentuk-bentuk mata kuliah lain tuh apa sih bentuk UASnya? Udah semuanya dikasih tahu sama dosen atau masih ada yang belum?
Kalau aku sih, aku kan dari KPK itu paper semua sih, Kak. Oh iya. Itu Semua itu kekuatan politik soal. Terus sama Transpol itu bikin video gitu, Kak. oh iya, transpol ya sih video. Mm-mm. Selain itu paper sih. Mm-mm. Oke. Kalau Nah, HI belum tahu deh, Kak. Coba Ali. ya coba Li. Tapi hampir sama sih Kak, ada paper, terus juga yang baru open book itu baru metode penelitian sosial sama kekuatan-kekuatan yang closed book, metode penelitian sosial sama kekuatan-kekuatan politik Indonesia Kak. Oh, Kalau sejauh ini paper sama video sih yang udah dikasih tahu. oke. Hampir-hampir sama sih. Dulu kita juga, cuman karena udah masih online, jadi kalau MTS metode penelitian sosial itu em, soal ada jangka waktunya kayak 2 jam gitu. Dan itu benar-benar kita bikinnya secara tertulis gitu nanti di scan. Ada kita bikin di buku, enggak kita ketik, nggak boleh ketik, tapi langsung kita bikin aja di kertas terus di scan habis itu gitu. Hmm, Oke. MPS Kak Zira masih ada soal-soalnya nggak Kak? Yang Waktu kayaknya masih deh. Coba nanti aku lihat ya, ntar di kirim ke kalian. ya, boleh banget Kak, makasih ya. Iya, nanti Ali boleh Ah, sebarkan. Mm. Tapi kalau ada ya, soalnya tuh udah lama juga aja kalau udah ke aku atau gimana tuh nggak tahu. Tapi nanti coba aku cari. Ya, kenapa Pak? Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? insya Allah udah sih Ali, soalnya tadi penjelasannya juga udah jelas dari Kak Azila. Iya. Oke, makasih Panca. Ya udah mungkin untuk terakhir kita boleh sesi dokumentasi bagi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam ya, karena ingin sesi dokumentasi. Ali, aku masih di pin. Oh iya, maaf Kak. Oke, Indri mungkin bisa tolong di SS. Oke, udah ya. Udah dari. Oke, makasih. Makasih ya Kak Zila, makasih ya Panca, Ya, makasih thank ya you teman-teman guys. semua Selamat telah luas ya. join. Terima kasih Kak Zila, Makasih, terima Kak. kasih Ali.